Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Fauziah, mahasiswi Prodi S1 Kebidanan semester 3 di Institut Medika Dr. Gigi Suherman. Kali ini saya izin untuk memperkenalkan tentang evidence-based episiotomy dalam mata kuliah profesionalisme kebidanan yang diampu oleh Ibu Yulianti. Oke, kita lanjut saja. Nah, ini dia contoh episiotomi. Jadi teman-teman udah pada tahu kan episiotomi itu apa? Nah, episiotomi ini adalah insisi dari perineum untuk memudahkan persalinan dan mencegah ruptura perineat totalis. Jadi ini dia buat memperlancar persalinan juga dengan cara ya digunting si perineum ibunya. Tapi episiotomi ini tuh ada indikasinya loh, nggak sembarangan aja kita bisa ngebelah perineum itu buat mempermudah jalan lahir. Biasanya sih itu ada mengalami kegawat daruratan ya. Terus dia ada kasus distonia bahu si bayinya atau forceps yang diperlukan. Terus biasanya buat melindungi kepala bayi prematur jika perineumnya ketat. Nah, ada alasan juga nih yang nggak boleh kalau misalnya episiotomi ini dilakuin. Karena dia bakal ningkatin banyaknya pendarahan, terus bisa menambah dalamnya laserasi perineal. Kalau misalnya diperlebar ya, mesti kayak dibelah gitu. Terus menambah resiko kerusakan sphincter rani, jadi kayak di lubang anusnya. Terus nambah rasa sakit nih sebenarnya di hari-hari pertama masa postperiod apa postpartum pertama gitu. Oke, next aja kita langsung ke jurnalnya. Di sini ada jurnal yang saya dapat, ada 3 jurnal tentang episiotomi. Yang pertama itu ada jurnal Impact of Episiotomy During Operative Vaginal Delivery on Obstetrical Anal Sphincter Injuries. Jadi di sini ada jurnal tentang dampak episiotomi selama operasi persalinan per vaginam pada anal kebidanan dan cedera sphincter. Ini saya ngambil dari jurnal kebidanan tahun 2090. Ini jurnal internasional ya. Terus penulisnya itu ada Priscilla Ferrante, Doctor of Medicine, Master of Science. Ada Susan Crawford, Master of Science. Ada Janice Schultz, Master of Medicine. Dan ada Maria B. Ospina, dia Doctor of Philosophy. Jadi mereka menggunakan metode penelitian cohort retrospektif. Apa itu cohort retrospektif itu ya? Jadi dia itu penelitian yang menggunakan faktor resiko dan efek atau penyakit yang sudah terjadi di masa lampau yang sebelum dilakukan penelitian. Jadi dia meneliti lagi episiotomi itu apa gitu. Mereka melakukan itu dengan menggunakan informasi persalinan dari database klinikal pernatal provinsi. Jadi kalau kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa episiotomi itu bermanfaat untuk mengurangi resiko ASIS. Hasilnya juga menunjukkan bahwa episiotomi harus digunakan dengan hati-hati, terutama di antara wanita yang riwayat sebelumnya persalinan per vaginam dan tidak pengaturan persalinan dengan bantuan vakum. Episiotomi dapat melindungi dari oasis dengan bantuan forceps persalinan untuk wanita tanpa persalinan per vaginam sebelumnya. Jadi dia tuh bisa dibilang prosesnya itu ada masalah gitu. Nggak langsung, oh dia begini, harus dilakukan episiotomi gitu. Ada indikasinya sebelumnya, begitu. Selanjutnya, jurnal kedua itu ada Selective Use of Episiotomy. What is the impact of perineal trauma? Result from a retrospective cohort study. Jadi, jurnal ini judulnya menggunakan episiotomi selektif. Apa dampaknya pada trauma perineum? Ini hasil dari studi cohort retrospektif juga. Saya mengambil dari jurnal Gynecology and Obstetrics dari tahun 2019 yang ditulis oleh Massimo Franci, Francisca Parison, Cecilia Lazzari, Simon Garzon, Antonio Simon Lagana, Richard
Raffaelli, Antonella Cromi, dan Fabio Genzi. Mereka menggunakan metode cohort retrospektif juga nih, yaitu melakukan penelitian per vagina akibat kehamilan dari tahun 2010 hingga 2016. Apa sih kesimpulannya dari penelitian ini? Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan episiotomi itu harus selektif. Seperti ada dukungan berdasarkan literatur, jadi kita kayak ngasih tahu dulu sama ibunya, mau nggak? Informan konsen dulu ke pasien, jangan langsung tiba-tiba ngerobek. Terus cara klinis layak agar dapat berguna didefinisikan parahnya laserasi. Maksudnya kayak ya memang ada indikasi gitu loh dilakukannya itu, nggak langsung kayak oh ya udah episiotomi aja, nggak gitu. Kita lihat dulu apa yang mengharuskan si ibu ini di episiotomi. Terus bisa menjadi hal baru alat untuk menilai keperawatan kebidanan dan menggunakan episiotomi yang benar. Selanjutnya, untuk ke depan mungkin dapat membantu para bidan untuk merencanakan tindak lanjut jangka panjang perawatan pasien episiotomi. Terus di jurnal ketiga ada episiotomi, the biomechanical impact of multi-small incisions during a normal vaginal delivery. Jadi dia judulnya itu episiotomi, dampak biomekanik dari beberapa sayatan kecil sama persalinan normal per vaginam. Ini dari jurnal Royal Society tahun 2019 yang ditulis oleh Dulce Oliveira, Maria Villa Poucha, Joa Ferreira, and Teresa Mascarenhas. Menggunakan metode komputasi atau metode yang berbasis fisika yang dia tuh meneliti otot dasar panggulnya, terus janin yang digunakan untuk mengetahui kinerja biomedika otot dasar panggul setelah melakukan episiotomi. Jadi kayak otot-otot itu kayak gimana sih? Apakah ada perenggangan? Apakah kayak gimana? Gitu kan. Nah, didapatkan kesimpulan juga kalau persalinan per vaginam adalah masalah yang kompleks yang digabungkan beberapa hal variabel yang dapat mempengaruhi hasil. Biasanya, gangguan dasar panggul itu salah satu hasil negatif yang timbul dari persalinan per vaginam dan investigasi biomedik dianggap perlu untuk memahami pengiriman mekanisme. Jadi model dan simulasi komputasi persalinan itu merupakan janji untuk mendapatkan wawasan mekanis terkait dengan persalinan per vaginam, meningkatkan diagnosis dan pengobatan dari PFD kayak gitu. Jadi dia tuh lebih ke bukan teknik sih, dia lebih kayak meneliti kalau otot-otot panggul sama janin itu kayak gimana sih geraknya gitu, otot dasarnya setelah melakukan episiotomi ini. Terus dari kesimpulan seluruh jurnal, saya dapatkan analisisnya bahwa cedera terkait persalinan adalah salah satu penyebab utama dasar panggul penyelewengan fungsi. Untuk mencoba menghindari robekan serius selama persalinan, episiotomi ini boleh dilakukan, tapi dalam indikasi ya, nggak bisa sembarangan. Nah, episiotomi boleh dilakukan, tetapi pengerjaannya harus selektif dan sebelumnya harus dilakukan observasi terlebih dahulu kepada pasien. Di sisi lain, episiotomi juga bermanfaat untuk mengurangi resiko OASIS atau Obstetrical Anal Sphincter Injuries. Tapi di Indonesia sekarang itu episiotomi udah jarang digunakan karena udah ada metode gitu yang bisa digunakan atau dilakukan agar mempermudah proses jalan lahir si bayi ini. Pokoknya membuat elastis gitu loh si otot-ototnya. Salah satunya itu bidan bisa melakukan dengan cara si ibu ini mengikuti senam hamil. Bisa juga si ibu ini melakukan olahraga bird ball yang pakai bola karet bulat itu, terus kita pegangin ibunya. Dia ada di atas bola itu, mainin bolanya, duduk. Itu bisa mengurangi juga, tapi tentu hal kayak gitu tuh diawasin juga sama orang yang ahlinya kayak kita sebagai bidan. Baik, segitu saja video presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.